Bab 457. Jenderal datang secara pribadi. Identitas Kingston Jiang sudah bukan rahasia lagi. Itu terungkap saat di persidangan publik nasional terakhir kali. Namun, sebagian besar orang di kedai teh adalah murid. Tugas murid adalah belajar dan jarang menonton berita atau masalah yang berhubungan dengan negara, jadi mereka tidak mengenali Kingston Jiang. Bahkan jika ada yang melihat berita persidangan publik, mereka tidak memiliki kesan tentang Kingston Jiang. Daniel Dong duduk, menyilangkan kakinya, mengeluarkan cerutu impor, menyalakannya, dan menghisapnya. Dia masih muda tetapi postur merokoknya sangat berpengalaman, seperti perokok yang telah merokok selama bertahun-tahun. Di sisi lain, setelah menerima telepon dari Kingston Jiang, Jenderal John Slin yang ditempatkan di Suzhou marah besar. "Cepat, beritahu Caesar Dong." Seorang letnan jenderal langsung masuk dan bertanya, "Jenderal Lin, ada apa?" John Slin mengomel, "Barusan Raja Naga menelepon. Katanya putra Caesar Dong membuat masalah di sekolah dan ingin Caesar Dong pergi ke sana secara pribadi." "Apa? Raja Naga Kingston Jiang? Kenapa bertele-tele? Cepat beritahu dia. Selain itu, segera siapkan mobil. Aku mau pergi ke Suzhou Secondary Senior School." John Slin baru mengantar Kingston Jiang ke Suzhou Secondary Senior School dan baru kembali. Sekarang terjadi sesuatu, dia harus pergi ke sana. Jalan di sebelah Suzhou Secondary Senior School, di kedai teh. Daniel Dong merokok, tampak sangat berpengalaman. Dia menyilangkan kakinya, menggoyangkan kakinya, melihat ke Kingston Jiang, dan berkata dengan dingin, "Bocah, aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan." Kemudian tatapannya tertuju pada Winona Jiang dan menelan ludah. "Aku kasih tahu, masalah hari ini belum selesai." Kingston Jiang tampak tenang. Kalista Zhang juga sangat tenang. Jika itu orang lain, dia benar-benar khawatir, karena Daniel Dong bukan orang biasa, dia adalah anak konglomerat yang sebenarnya. Tetapi Kingston Jiang juga bukan orang biasa, dia adalah komandan tentara naga hitam Belantara Selatan, dia adalah naga hitam dan salah satu dari 5 komandan tertinggi negara Dasa, sekarang seharusnya bilang salah satu dari 4 komandan tertinggi, karena setelah pangeran mati, tentara api merah belum ada komandan. Mereka berkumpul dan menunggu. Waktu terus berlalu. Sekitar setengah jam kemudian, puluhan kendaraan militer muncul di dekat sekolah dan langsung menutup jalan. Daniel Dong sedang menunggu, dia sudah tidak sabar, dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Bocah, bukankah kamu menyuruh ayahku datang? Kenapa masih belum datang?" Kingston Jiang tersenyum datar. Pada saat ini, beberapa tentara masuk. Orang yang memimpin adalah John Slin. John Slin melihat sekeliling kedai teh dan menemukan bahwa Caesar Dong belum tiba. Dia tidak bisa tidak mengomel, kenapa Caesar Dong belum tiba. Letnan Jenderal berbisik, "Aku sudah menelepon untuk memberitahu, tetapi dia bilang dia sedang rapat, dia akan segera datang setelah rapat." "Sial." John Slin mengomel, langsung mengeluarkan ponsel untuk menelepon Caesar Dong, dan berteriak, "Segera datang ke sini." Orang-orang di kedai teh melihat bahwa para tentara datang, semuanya saling bertatapan, bersembunyi di samping, dan tidak berani banyak bicara. "Paman Lin." Daniel Dong berdiri, mengeluarkan sebatang cerutu dan menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang membawamu ke sini?" Keluarga Lin dan keluarga Dong ada hubungan kerabat. Daniel Dong secara alami mengenal John Slin. "Pak." John Slin menamparnya. Suara tamparannya nyaring dan keras. Tamparan ini membuat Daniel Dong linglung. "Dasar anak kurang ajar, apa yang telah kamu lakukan?" Setelah sebuah tamparan, John Slin menendang Daniel Dong sampai jatuh ke tanah, dan menghajarnya. "Jenderal Lin, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun dia adalah seorang anak, mana ada yang mengajari anak seperti ini?" kata Kingston Jiang dengan datar. John Slin baru berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Raja Naga, apa yang dilakukan anak kurang ajar ini?" "Raja Naga." Pemilik kedai teh dan beberapa murid di kedai teh terkejut. Dia adalah seorang jenderal berbintang 1.
Mengapa dia begitu menghormati orang di depannya? Banyak mata tertuju pada Kingston Jiang. Beberapa murid mengeluarkan ponsel dan mencari Raja Naga. Langsung ada beberapa hasil yang muncul adalah berita tentang Kingston Jiang dinobatkan sebagai Raja Naga. Seharusnya ini adalah rahasia. Namun, ketika Kingston Jiang dinobatkan sebagai Raja Naga, ada banyak orang, hal ini telah menyebar di dalam, tetapi orang luar tidak tahu. Raja Naga Kingston Jiang, Naga Hitam, Komandan Tentara Naga Hitam. Seseorang berseru. Identitas Kingston Jiang terungkap. Semua orang di kedai menatap Kingston Jiang dengan terkejut. Daniel Dong dipukul sampai linglung, dia bangkit dari tanah dan memegangi wajahnya yang merah. Paman Lin, ini aku Daniel Dong, kenapa kamu memukulku? Dia masih belum tersadar sampai sekarang dan tidak tahu apa yang terjadi. John Lin berteriak, bajingan, cepat berlutut. Dengan teriakan keras, itu membuat Daniel Dong bingung. Kakinya melemas dan langsung berlutut. John Lin baru melihat ke Kingston Jiang saat ini dan berkata sambil tersenyum, Raja Naga, apa yang dilakukan bocah ini? Kingston Jiang melihat ke Kalista Zhang di sampingnya dan berkata, katakanlah. Dengan adanya Kingston Jiang, Kalista Zhang tidak takut pada apapun dan langsung berkata, kemarin malam, dia mengajak beberapa teman perempuan ke KTV, membuat salah satu dari mereka mabuk, dan ingin menidurinya, lalu aku melihatnya dan melapor polisi. Polisi tiba dan menangkapnya, tetapi tidak tahu dari mana dia mengetahui bahwa aku yang melapor polisi. Dia langsung membalas aku hari ini. Kingston Jiang berkata dengan datar, sepertinya, Suzhou tidak terlalu bersih, ada kolusi di antara pejabat dan pengusaha. John Lin segera berkata, selidiki, harus diselidiki secara menyeluruh, dan orang yang terlibat tidak akan dilepaskan. Kingston Jiang berkata, dia adalah adik perempuan dari pahlawan nasional, kakaknya meninggal saat dinas, aku datang ke sini untuk melihat, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak hal yang terjadi, aku tidak mau dia diancam dan diganggu setelah aku meninggalkan Suzhou. John Lin segera berjanji, Raja Naga jangan khawatir, mulai sekarang, dia adalah adikku, siapa yang berani mengganggunya, berarti ingin melawan aku. Kenapa? Jenderal sangat berkuasa, jadi tidak ada yang berani melawanmu. Kingston Jiang menatap John Lin. John Lin langsung mengubah kata-katanya dan berkata, Raja Naga, bukan itu maksudku, di Suzhou, jika perempuan ini kesulitan, dia bisa menghubungiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Kingston Jiang tahu bahwa John Lin mungkin tidak bersih. Tetapi, ini tidak dalam lingkup kekuasaannya, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Dan negara dasa sangat besar, masalah seperti ini sangat normal, terlalu sulit untuk menghilangkan sepenuhnya. Yang bisa dia lakukan adalah memberitahu Wang dan meminta Wang mengirim seseorang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh saat dia memiliki kesempatan untuk kembali ke kota Jingdu. Sekarang John Lin telah berjanji, Kingston Jiang sudah bisa pergi dengan tenang dan kembali ke Jiangzhong. Dia berdiri, menatap Kalista Zhang yang berusia 17 atau 18 tahun, dan berkata, aku punya urusan lain yang harus ditangani di Jiangzhong, jadi aku akan kembali dulu, jika kamu ada masalah di masa depan, kamu bisa langsung menghubungi Jenderal Lin. Ya. Kalista Zhang mengangguk, pergilah, aku akan mengunjungimu saat libur. Ayo pergi. Kingston Jiang tidak tinggal lebih lama lagi, setelah berkata kepada Winona Jiang, dia langsung berbalik dan pergi. Setelah pergi, Kingston Jiang menggunakan hubungan untuk mendapatkan nomor rekening Kalista Zhang saat ini dan langsung mentransfer 10 juta yuan kepadanya. 10 menit setelah mereka berdua pergi, Caesar Dong baru tiba. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia mengambil bangku dan memukuli Daniel Dong. Setelah memukulinya, dia melihat ke Kalista Zhang dan bertanya, Nona Zhang, apakah kamu masih marah? Kalista Zhang mengeluarkan earphone dan meletakkannya di telinga, dan berkata dengan datar, apa yang dimaksud dengan apa aku masih marah? Aku tidak rugi apa-apa, tetapi selama ini, dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat,
dia mengganggu banyak teman perempuan. Aku juga mendengar bahwa dia membuat seorang teman perempuan lompat dari gedung. Akhirnya sepertinya keluarga Dong membayar untuk menyelesaikan masalah ini. Sambil berbicara, dia melirik John Slin. Dia tersenyum lebar, Jenderal Lin, kamu harus memeriksa masalah ini. Nanti aku akan menghubungi Kak Kingston. Jika kamu melindungi siapapun, mungkin orang yang bernasib seperti pangeran yang berikutnya adalah kamu. John Slin gemetar dan segera berkata, selidiki, harus diselidiki dengan ketat, aku tidak akan melepaskan siapapun. Kalista Zhang mengeluarkan ponsel, menyalakan musik, menggeleng mengikuti musik, dan pergi di bawah tatapan banyak orang. Bersambung.